Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlian Aprilianti dengan NIM 20376GSD 0245. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran yang terbagi atas 4 model pembelajaran. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa saja yang ada dalam 4 model pembelajaran tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran agar kita semua lebih memahami keempat isinya. Jadi, model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola pembelajaran secara sistematis. Setelah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan model pembelajaran, kita akan masuk pada penerapan model pembelajaran yang pertama, yang dimana penerapan model pembelajaran yang pertama itu yang berjudul model pembelajaran discovery learning atau bisa disebut dengan DL. 3. Model pembelajaran problem based learning atau PBL. Problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Model pembelajaran discovery learning DL adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan, atau bisa disebut juga model pembelajaran discovery learning ini menyajikan masalah-masalah yang tidak nyata atau hasil rekayasa guru. Tujuan dari model pembelajaran discovery learning ini agar peserta didik menemukan sendiri dan memecahkan masalah tersebut, dan ini pula mampu membuat siswa berpikir kritis dan keterampilan berimajinasi. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari model pembelajaran discovery learning, kita akan masuk ke model pembelajaran kedua, yang dimana model pembelajaran kedua berjudul model pembelajaran inquiry based learning atau IBL. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan tujuan dari model pembelajaran discovery learning, di sini kita akan masuk ke model pembelajaran kedua yang berjudul model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry based learning merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akarnya, yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Tujuan dari model pembelajaran inquiry based learning adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin berpikir intelektual dan keterlibatan berpikir dengan memberi pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Baik, model pembelajaran inquiry based learning juga bisa disebut model pembelajaran teknik mengajar, di mana guru melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Penggunaan cara-cara bertanya agar siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Dan model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL. Project based learning PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Sudah disebutkan tadi yang berupa proyek. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan yang menghasilkan produk. Model ini bertujuan agar siswa dapat meneliti, menganalisis, dan membuat atau mempresentasikan produk pembelajaran yang nyata. Jadi dalam model pembelajaran ini siswa dituntut harus membuat proyek atau produk. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning yang pertama adalah stimulus. Pada tahap ini guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan siswa. Yang kedua adalah identifikasi masalah, di mana guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan masalah yang menjadi bahan ajar. Di sini siswa akan membuat
hipotesis atau pertanyaan yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Contohnya itu seperti guru memberikan sebuah studi kasus tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mereka diberikan informasi tentang membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya di sini siswa diminta untuk menganalisis data, merumuskan strategi dan membuat rencana untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga itu pengumpulan data, hipotesis. Mengumpulkan data, hipotesis telah tersusun, maka peserta didik mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Jadi mereka siswa itu sudah mulai mengumpulkan bahan apa saja yang akan mereka butuhkan untuk kasus membuang sampah pada tempatnya. Dan di sini siswa bisa melakukan sendiri per orang atau bisa juga dengan tim atau per kelompok. Dan yang keempat adalah olah data. Jika data sudah terkumpul, maka peserta selanjutnya mulai menganalisis. Setelah sudah ditentukan datanya ini yang harus diperlukan, mereka mulai mengkaji lagi. Yang kelima adalah pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Maksudnya di sini setelah mereka mengumpulkan data-data apa yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka butuhkan, mereka melihat kembali memang benar mereka butuhkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Tahapan terakhir adalah peserta didik menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada sebuah kejadian atau masalah yang sama. Yang kedua adalah model pembelajaran inquiry learning. Tahap pertama adalah tahap orientasi. Tahap ini di mana siswa pertama kali dikenalkan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah merumuskan masalah, mencukupi tentang apa yang dicari, jawaban terkait permasalahan yang diangkat. Yang ketiga adalah rumusan hipotesis. Guru meminta jawaban atau dugaan sementara kepada siswa. Yang keempat adalah tahap pengumpulan data. Setelah siswa memiliki dugaan sementara, maka siswa diminta untuk mencari data sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Dan yang kelima adalah menguji hipotesis. Dari data yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian sehingga akan diketahui benar atau tidaknya. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah model pembelajaran basic learning. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru membantu cara mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Maksudnya di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data, informasi yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut. Dan yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu siswa dalam pemecahan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengumpulkan. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Maksudnya di sini adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Yang terakhir adalah model pembelajaran project learning. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua adalah menyusun desain perencanaan proyek. Di sini penyusunan desain bersifat kolaboratif. Pada tahap ini
kerjasama antara guru dan peserta didik harus dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas. Guru dan siswa menyusun desain proyek dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Yang keempat adalah melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Tujuannya agar suasana belajar terlihat konduktif. Yang kelima adalah menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam penyelesaian proyek akan diuji dan dinilai oleh guru. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengamatan. Evaluasi pengamatan berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Dalam hal ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengamatan selama pengerjaan proyek. Sekian video pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum